Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber membahas terkait dengan judul tema kita di malam hari ini, Watim Pres jadi Dewan Pertimbangan Agung untuk siapa? Tanda tanya, itu yang menjadi tema kita. Saya langsung ke Bang Herman. Bang Herman, artinya ini kan banyak sekali pertanyaan termasuk Bang Lusius tadi, termasuk Seno tadi juga sempat bertanya begitu. Sebagian masyarakat menilai revisi ini tidak berorientasi pada penguatan fungsi. Tapi justru malah membahas terkait dengan persyaratan, terkait dengan keanggotaan. Bagaimana kalau menurut pertanyaan dari Sano dan Bang Lusius? Tentu memperkuat fungsi ya, karena memperkuat fungsinya di mana? Memperkuat fungsi karena pertama ya jumlah anggotanya ditentukan oleh kebutuhan presiden. Gitu? Ya itu memperkuat fungsi daripada sebelumnya dibatasi. Orangnya sangat terbatas. Kan kita juga harus diwakili oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dari tokoh-tokoh yang tentu ini representasi untuk bisa bagaimana memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kita juga harus mengakomodir dari berbagai profesi misalkan. Yaitu kebutuhan presiden nanti. Tadi kan Undang-Undang Dasar juga sudah memberikan pendelegasian kepada presiden jika memang dibutuhkan. Dan ini dibutuhkan. Nah mengenai kenapa inisiatif di DPR? Karena ada proses-proses yang panjang di pemerintah. Bisa saja proses itu datang dari pemerintah, bisa saja untuk inisiatif itu datang dari DPR. Siapa pengusul? Ya pengusul masyarakat gitu loh. Masyarakat dari mana? Ya dari mana saja yang selama ini bahwa institusi yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ini terbatas. Nah ke depan ini bisa lebih diperbanyak. Jadi masyarakat konsen sekali nih Bang ya, Oleh terkait dengan kenapa disebut agung? Ya supaya ini menjadi lembaga yang agung, manusia-manusia yang betul-betul punya idealisme, punya nasionalisme, berwawasan kebangsaan yang luas, dan mereka mampu untuk merepresentasikan berbagai kemampuan dan profesionalitasnya di situ. Bisa saja mungkin nanti urusan ketatanegaraan Bang Uda Peri bisa saja gitu. Karena bangsa membutuhkan, presiden membutuhkan. Tapi sama aja kan, ini kan kan jangan dibatasi. Kenapa? Sama Watim Pres sekarang kan orang-orang yang mumpuni juga. Begitu. Iya, tapi kan terbatas. Jumlahnya kan dibatasi, hanya ketua dengan 8 anggota. Kalau sekarang kan bebas sesuai dengan kebutuhan presiden, gitu. Nah ini satu. Yang kedua, kelembagaannya setingkat lembaga negara. Kemudian nomenklatur ini, ya kalau mau diperdebatkan, ayo memang tidak ada larangan juga, gitu. Kalau nggak boleh itu, kalau kita menggunakan nama sejenis dan nama itu telah dipergunakan oleh pihak lain. Nah itu tidak bisa. Jangankan kita nomenklatur pemerintahan. Membuat yayasan pun kalau sama namanya kan nggak boleh sekarang. Nggak boleh, nggak bisa diproses gitu. Nah terkait dengan apa sih sebetulnya fungsi dan tugasnya? Ya dibaca Undang-Undang 19 tahun 2006 itulah fungsi dan tugasnya di situ gitu. Penguatannya di mana? Penguatannya di penambahan jumlah anggota dengan berbagai representasinya di situ. Bagaimana dengan penguatan dari fungsi perimbangan dan juga nasihat? Apakah itu juga diperkuat? Ya kan nanti kan ada peraturan pemerintah. Presiden mengeluarkan peraturan. Misalkan presiden butuh penguatan untuk bauran energi ke depan seperti apa. Kan bisa begitu. Presiden butuh pertimbangan misalkan untuk sistem pertahanan semesta seperti apa. Ini kan tidak hanya digarap oleh batasan orang tertentu. Ini butuh masukan dari berbagai tokoh, berbagai stakeholders yang tentu merepresentasikan tadi. Apakah dari tingkat ketokohannya, kesosialannya, keprofesionalitasannya gitu ya. Dan saya sangat aneh kalau tadi Mas Seno mempertanyakan proses ini karena partainya Mas Seno juga menyetujui gitu loh. Di situ. Artinya nggak boleh mempertanyakan ini kepada saya, tanyakanlah kepada fraksi saudara gitu loh. Oke, kita tanyakan dulu ke Seno. Saya cuma mau pertanyakan ini saja gitu. Kenapa, kita mau Lusius? bikin undang-undang bikin undang-undang tentang DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Tapi di dalamnya kemudian kewenangan presiden untuk membentuk anggota Dewan Pertimbangan itu sesuka-sukanya. Artinya tidak dibatasi. Ya, tidak ada batasan begitu. Itu bagaimana sih kalau akhirnya kemudian diserahkan ke presiden, ngapain bikin undang-undang sih? Kalau Mas Yus mungkin yang memilih mungkin Enggak, ada kan kewenangan, tapi kan seperti ada Bang Abalin bilang tadi, etikanya, ini untuk ada pendidikan peraturan politik, perundangan lain ini untuk terkait, pendidikan politik. ada. Jadi artinya harus jelas Tadi saya batasannya. katakan, dalam Kalau bikin menyusun undang-undang undang-undang terus tidak ada itu, batasannya, ya ngapain bikin undang-undang dalam sih? menyusun undang-undang itu ada peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya.
kalau tidak sesuai dengan peraturan perundangan itu Undang-undang 12 ya. pasti dicopot nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi ada aturannya semua itu. Bang, Presiden mestinya juga kan, tidak akan mestinya kan sewenang-wenang. kalau DPR merasa DPR punya studi tentang DPA dan kebutuhan keanggotaan DPA itu seperti Ada. apa, mestinya sudah dijelaskan Karena atau dipastikan dalam Ya, undang-undang. karena harus pasti gitu ya. prasarat di dalam kita membahas undang-undang itu harus ada naskah akademik. Betul. Jadi naskah akademik Apakah juga itu ini sudah ada? Ada dong. Oh iya dong. Persyaratan Belum utama kelihatan. itu. Belum Bapak kelihatan. ini kalau jadi Belum anggota ada di DPR website. pasti tahu itu, pasti mengerti. Belum ada di Saya website. makanya tadi ketika ketemu Pak Yus, kayaknya sudah jarang ke DPR ya Pak Enggak, Yus ini. enggak serius. Saya mencari itu sebelum ke sini tadi. Ya, Ya, nanti Saya belum silakan temukan kebalik itu ya. di website DPR. Kalau Itu kan portal resmi. begini, ini pengalaman DPR nih, Oke. pengalaman Silakan, Bang Kembali. sebagai anggota Badan Legislasi pimpinan ya. Jadi Beda kalau dulu, sudah Bang. kalau ada Balik yang dulu baik-baik. bukan. Kalau sudah ada daftar inventarisasi masalah, itu pasti ada naskah akademik. Yang satu. Yang kedua, ini undang-undang adalah akan direvisi. Jadi umpama tadi seperti Bapak dan Ibu para anggota yang terhormat, itu kan 3 pasal atau 3 poin yang akan baik dari nomenklaturnya, fungsi kedudukan dengan nama. Maka dia punya naskah akademiknya itu kalau dibalik ya, dia tinggal datang, kemudian teman-teman balik, bapak-bapak ini tinggal lihat saja, tinggal lihat dari 3 fungsi itu. Saya memang ingin mengatakan bahwa disinilah sehingga kita mesti lihat pada 2 kepentingan. Kepentingan yang pertama, usernya itu presiden. Betul. Presiden yang akan datang, bukan Presiden Joko Widodo. Dia akan kembali ke Jogja, Pak. Dia akan kembali ke Solo. 2 kali saya ketemu beliau. Ya, jadi usernya itu presiden yang terpilih. Nah, dalam beberapa pertemuan itu kan Dewan Pertimbangan Agung ini direncanakan. Tentu Bapak yang terpilih setelah nanti undang-undang ini disahkan. Dalam beberapa pidato di kampanye maupun setelah kampanye itu adalah betapa hebatnya Republik ini kalau mengumpulkan manusia-manusia agung quote and quote ini. Bayangkan, siapa bilang ada wakil presiden 2 periode Pak Yusuf Kala. Tadi saya jumpa di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Ada Pak Ma'ruf Amin nanti akan pensiun. Ada Pak Joko Widodo 2 periode. Ada Pak SBY 2 periode. Ada Ibu Mega. Oke, ada Pak Tri Sutrisno masih hidup. Ada Pak Hamzah Has. Ini orang-orang hebat di Republik ini yang pernah menjadi pimpinan hebat besar di Republik ini. Jadi mereka Kenapa mau di tidak? Iya. mereka mau di Itu tempatkan user di tadi DPA seperti itu. yang dibilang Bang Herman. Kalau presiden berkepentingan dan harus mengumpulkan untuk melihatkan kehebatannya Republik ini, di mana salahnya? Orang Undang-Undang Dasar bilang itu presiden yang punya diberikan kewenangan. Kembali ke prosedur dulu ini Itu kan dong, bicara Ahmad. soal prosedur di DPR tadi gitu ya. Kenapa, Bang Naskah Lusius? akademik ini mestinya tersedia sebelum draft itu dibikin. Ini pendasaran teoritis soal kemana RUU itu mau dibuat dan untuk alasan apa RUU itu dibuat. Itu yang nggak pernah kita terima. Oke, singkat Itu saja yang naskah nggak akademiknya, terima. Bang Herman. Revisi. Bang. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Usulannya bisa dari masyarakat, bisa dari individu, Ya, bisa ya. dari Tahu, siapapun tahu. usulannya. Ya artinya kalau Bapak setiap hari mengikuti kerja balik pasti tahu. Karena kan tidak fokus di situ. Maka dengan banyaknya persoalan kebangsaan barangkali ya kemudian tidak terfokus di situ. Tadi disebutkan 1 hari, enggak 1 hari kok. Bang, Saya dari mulai sederhana pemberitahuan aja. awal sampai pembahasan itu berjalan Ya. dan tidak mungkin yang namanya badan legislasi untuk membahas undang-undang, revisi undang-undang yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2024. Bukan soal Dan itu, proses sederhana sampai ke aja, sana juga sederhana ada aja. prosesnya. Dunia ini sudah semakin canggih gitu ya. Menaruh naskah akademik itu di website DPR itu nggak susah banget, butuh 2-3 menit. Web internet DPR itu sangat-sangat cepat ya. Saya curiga Ya, memang nanti tidak dicek ada, lagi lah. tapi dibikin ada aja sih. Oke, nanti Ya, dicek kita lagi. cek lagi Nanti lah. dicek lagi. Kita Makanya cek itu lagi saya ya, Bang bilang Lusius Pak ya. Yus ini Oke. sudah lama saya nggak lihat di DPR. Oke, makanya Itu main-main lah masalahnya. nanti ke Senayan, Enggak, Bang Lusius. tapi saya ya. seobok-obok websitenya gitu. Oke, sekarang saya akan langsung ke Mas Seno lagi sebelum saya ke Uda Ferry. Mas Seno, tanggapan dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Herman, artinya ini PDI setuju loh, partai PDIP, partai Anda begitu, setuju. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya kita lagi kaji matang-matang apa yang terjadi itu. Tapi kan sebagai warga negara yang baik, kami sebagai anggota partai politik kita diberikan pendidikan hukum oleh
partai politik kami secara rutin, itu tentu kami punya hak dong untuk kemudian menyelidiki motif, menyelidiki alasan, mens rea, asal mula usulan dan lain sebagainya untuk bicara proses itu. Inilah fungsi demokrasi kita berjalan. Artinya nggak mungkin dong dalam satu pembahasan tersebut itu semuanya harus seragam pendapatnya. Ada satu usulan baru, kita nggak tahu yang mengusulkan siapa, ada banyak indikasi ini hal yang akan mengubah dasar-dasar konstitusi kita, ini akan bertabrakan dengan komitmen reformasi, lalu kemudian untuk mengakomodir kepentingan politik akomodatif tadi, lalu kita nggak boleh tanya tentang ini dalam prosesnya. Saya rasa sebagai partai politik fungsi kita adalah melakukan dinamisasi terkait dengan proses di DPR tersebut. Bahkan anggota fraksi dari kami pun banyak yang mempertanyakan ini secara umum. Gitu. Mas Jarod sudah menyampaikan, Pak Tb Hasanuddin, ada Prof. Hendrawan Supratikno dan lain sebagainya yang ini terus mengawal tentang perkembangan undang-undang baru atau revisi undang-undang ini menjadi DPA. Jadi kami rasa ini satu hal yang wajar. Kita bertanya, kita membuka ruang diskusi di publik, kita bicara tentang DPA ini sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip mencurigakan, ini satu hal yang wajar. Pertanyaan begini Mas, kalau memang masyarakat yang mengusulkan itu hari ini, apa betul sih ada orang yang benar-benar mau peduli bicara tentang itu gitu. Setahu saya rakyat itu bicaranya adalah tentang, kalau ini bukan ambisi yang lain-lain ya, rakyat itu bicaranya tentang dolar naik, rakyat itu bicaranya kalau dolar naik nanti harga-harga naik, sembako jadi mahal, rakyat bertanya-tanya kira-kira nanti bansos di pemilu yang lalu akan terulang lagi enggak di pilkada besok, rakyat bertanya kesiapan upacara kita di IKN seperti apa, rakyat bertanya tentang kebocoran data kita sampai mana hari ini itu perkembangannya, sebelum menteri minta maaf, hacker minta maaf, itu yang ditanyakan rakyat, itu yang diusulkan oleh rakyat dari yang kami dengar. Jadi masalahnya kalau memang itu usulannya memang dari masyarakat, masyarakat yang mana? Masyarakat yang di sekitar istana kah? Masyarakat yang di mana? Tentu ini jadi satu pertanyaan, oleh karena itu kita bertanya, kita ngobrol ini untuk menjelaskan itu. Bukan dengan maksud apa, karena kita membaca ada satu rangkaian peristiwa, satu peristiwa demi peristiwa yang lain yang ini berkaitan. Apa peristiwa yang saya sampaikan? Penambahan kursi menteri, yang itu diusulkan menjadi perubahan peraturan. Artinya apa? Nuansa politik akomodatif ini kental sekali berkaitan dengan perubahan DPA ini. Siapa saja sih orang-orang yang mau dimasukkan, nama-nama kriterianya seperti apa? Sampai hari ini kita tidak clear, sampai hari ini kita tidak tahu pembahasan ini terjadi. Dan kalau saya tanya, ternyata saya disuruh tanya ke fraksi. Loh, hari ini kan forum ini terjadi untuk kita membicarakan itu. Saya rasa itu. Oke. Sebelum ditanggapi oleh Bang Herman, saya ke Uda Ferry. Uda Ferry, artinya ini kalau berbicara terkait dengan revisi, bukan merevisi terkait dengan fungsi perimbangan dan juga nasihat, tapi justru merevisi hal-hal seperti halnya syarat dan juga ketentuan-ketentuan begitu. Tanggapan Anda sebelum nanti saya akan lempar ke Bang Herman. Ya pertama sedih juga ya ada politisi senior-senior yang mengatakan ya nggak apa-apa selagi usul, padahal itu melanggar dan bertabrakan dengan undang-undang dasar. Kita tidak masalah soal siapa yang mengisi jabatan ini. Kita masalah adalah ini bertabrakan dengan undang-undang dasar dan istilahnya seharusnya sudah tidak ada. Tidak masalah mantan presiden duduk di dalamnya, ya silakan saja. Selama dia bernama Wantipres dan berada di bawah naungan istana. Bukan mengganti nama lalu terjadi pembentukan lembaga negara baru. Itu menurut saya tidak cermat, bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau disebut ini hanya usul inisiatif DPR, saya sudah pastikan itu bohong saja. Sebab usul inisiatif DPR tanpa persetujuan dari presiden, mustahil dia akan jalan. Ini kan semua sepakat, baik DPR dan pemerintah untuk menjalankan sesuatu. Siapa yang akan mendahului yang lain mengusulkan? Ini pilihan politik saja. Tetapi kedua belah pihak sudah sepakat ke arah itu. Karena tanpa ada peran presiden nggak bakal jadi pembahasan ini. Berikutnya bahwa ada yang tidak cermat dengan pandangan bahwa ini adalah upaya kita untuk mendiskusikan. Padahal sebuah undang-undang itu harus juga berasal dari gagasan yang diatur di dalam putusan MK 91 dan pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011. Harus diingat di Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus ada 3 hak yang harus dipenuhi di 5 tahapan pembentukan undang-undang.
hak pertama, hak mendengarkan pendapat publik. Kedua, menerima pendapat publik. Ketiga, hak untuk menjawab jika pendapat publik itu tidak diterima. Ini Bang Lusius Karus ini sudah berbicara berbagai pendapatnya, tapi tidak pernah dijelaskan di tahapan perencanaan sebuah undang-undang yang bernama Watimpres yang kemudian berubah menjadi DPR, apa alasannya? Saya yakin ya bahwa rancangan undang-undang itu harus terlebih dahulu disebarkan ke publik untuk mendapatkan tampungan pendapat publik. Ini tidak pernah ada rancangan undang-undang yang diunduh di dalam website sampai nanti akhirnya sudah disahkan atau diundangkan, baru dimasukkan. Oke. Nanti waktu yang kita lihat ini semua bicara hal-hal yang mustahil dalam usulan publik. Jadi publik tidak dapat mengusulkan kembali. Baik. Nah, ini problematika yang harusnya secara terbuka disampaikan oleh pembentuk undang-undang itu. Oke, saya langsung tanya ke Bang Herman. Diduga berbohong DPR terkait hal ini. Terus tadi Mas Eno mengatakan masyarakat sebelah mana nih? Masyarakat di lingkungan istana atau masyarakat yang mana nih Bang Herman? Ya, saya kira silakan saja lah untuk menuduh-nuduh, menuding-nuding gitu kan. Dosa-dosa sendirilah gitu. Dan kalau menuduh berbohong, ya jelas bahwa proses berlangsung, kemudian bahkan terbuka dalam media yang sangat terbuka pembahasannya, dan kemudian jelas diputuskan di gedung DPR. Nah, saya akan ke Mas Eno dulu. Mas Eno, dalam memutuskan kesepakatan dalam undang-undang itu diserahkan kepada praksi-praksinya. Jadi jangan Anda bertanya versi kepada saya gitu. Karena memutuskan undang-undang itu berdasarkan praksinya masing-masing. Pandangan mini praksi, kemudian pandangan praksi-praksi. Jadi kalau ya Anda tanya kepada praksi Anda kenapa menyetujui gitu loh. Ya memang yang menyetujui dengan versinya, dengan narasinya, ya praksi Anda gitu loh. Tanya gitu. Kecuali kalau Anda tidak menyetujui, praksi Anda tidak menyetujui, boleh berdebat. Kenapa? Misalkan Demokrat menyetujui revisi itu. Nah, maksudnya itu gitu. Dan kalau untuk ini mendiskusikan ke publik silakan saja. Ini kan proses demokrasi gitu. Nah, kalau Anda berbicara ini dari mulai tahun pertama sampai hari ini, saya cuma jempol. Kenapa terakhir ini daya kritis itu muncul gitu? Gimana Mas Kan Eno? semestinya 2 tahun, 3 tahun yang lalu Anda kritis seperti itu. Mempertanyakan kenapa ada bansos, kenapa ada itu segala macam. Kenapa baru sekarang? Jadi jangan juga kemudian mempertanyakan kepada saya gitu. Nah, yang kedua saya harus menjelaskan. Mohon saya beri kesempatan ya. Kan tadi Anda bicara, sekarang saya menjelaskan. Oke, silakan Bang Herman. Bahwa proses sampai kepada pembahasan di Badan Legislasi itu semua itu melalui seleksi dari pimpinan. Ketua DPR itu juga dari fraksi Anda juga gitu loh, dari partai Anda. Tidak akan bisa sampai kepada balik kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan. Nah artinya ya kenapa saya membalikkan? Ya saya tidak ingin berdebat sebetulnya. Saya tidak ingin mengatakan persoalan ini, gitu. Nah oleh karena itu ada proses dan tahapan-tahapan yang sampai kepada balik itu juga berproses di pimpinan. Nah ketika itu sampai kepada balik, didelegasikan untuk dibahas, ya kami bahas di balik, gitu loh. Tentang siapa inisiatif itu bisa DPR, bisa pemerintah. Bisa kenapa datangnya dari DPR? Bisa saja ini permintaan pemerintah yang diinisiatif di DPR. Bisa saja. Karena apa? Dalam menentukan prolegnas 5 tahun dan dalam menentukan prolegnas prioritas, itu dibahas antara DPR dengan Menkumham. Menkumham kan dari fraksi Anda juga gitu loh. Artinya bahwa ini sudah melalui tahapan proses. Jadi memang ada permintaan pemerintah Apanya? ke DPR begitu terkait hal ini? Lo dibahas dengan pemerintah dong. Dibahas dengan pemerintah? Selalu dibahas dengan pemerintah. Menetapkan prolegnas prioritas. Ya itu bersama pemerintah. Dalam kasus Dan tidak akan sampai ke balik untuk dibahas kalau tidak ada pendelegasian dari pimpinan kepada balik. Oke. Saya kira ini jelas gitu, dan bagi balik ketika didelegasikan untuk membahas ini, ya kami bahas sesuai dengan urgensinya. Dan kemudian ini berproses dan kemudian disetujui bersama. Disetujui dulu oleh praksi-praksi di Badan Legislasi. Dari Badan Legislasi masuk dulu ke Bamus melalui pimpinan untuk disetujui masuk menjadi usul inisiatif di paripurna.
Nah, usul inisiatif juga di paripurna ditanyakan kembali kepada seluruh fraksi-fraksi dan anggota. Oke, baik. Buktinya tidak ada yang mempertanyakan, gitu loh. Maksud saya berarti ini paripurna diputuskan dan kemudian setelah ini menjadi masuk kepada pemerintah. Jangan juga ayo kita buka lagi wacana pemikiran kita. Ini belum jadi undang-undang. Ya, ya. Ini masih menjadi usul inisiatif DPR yang dikirim kepada pemerintah. Surpresnya belum turun. Surpresnya belum balik ke Masih DPR. belum ya, masih dinantikan ya. Oke. Ayo, ini nanti Saya- kita ada ruang untuk Ya. membahasnya. Mas Yus nanti memberikan usulan. Oke, silakan. Gitu loh. Saya minta kasih kesempatan oleh Mas Seno untuk menanggapi hal ini. Silakan Mas Seno. Ya sebenarnya begini loh, ini kan prinsipnya mudah saja. Yang kita diskusikan dari tadi ini adalah urgensinya ini apa, kenapa harus dilakukan, yang mengusulkan siapa, dan bagaimana kira-kira nanti teknisnya berjalan. Fokus kita itu dari tadi itu. Tapi dari pembahasan kita hari ini berusaha digeser terus. Seakan-akan ini proses kita ini mekanismenya sudah berjalan dengan baik, semuanya sudah selesai, bahwa ini sudah disepakati oleh semua pihak. Tanpa sebenarnya masyarakat juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan proses ini. TVRI membuat diskusi hari ini untuk membuat masyarakat clear kenapa kok undang-undang ini harus direvisi. Apa yang membuatnya menjadi sangat buruk sehingga ini harus berubah kembali ke masa sebelum reformasi yang ada Dewan Pertimbangan Agung. Simpelnya sebenarnya itu, kita ingin mendapatkan pencerahan bersama-sama. Kalau kami merasa kami perlu mengkaji ini terus lebih dalam. Bagaimana ini nanti akan berimplikasi terhadap komitmen kita atas kesiapan kita menghadapi reformasi dengan menghapus lembaga-lembaga yang ada. Kita ingin untuk melihat bagaimana Dewan Pertimbangan Presiden ini tidak nanti overlapping dengan fungsi Presiden. Bagaimana Dewan Pertimbangan ini meskipun adalah Dewan Pertimbangan bukan berarti dia adalah lembaga yang dalam tanda kutip agung. Semua kata-katanya itu harus diikuti dan seterusnya dan seterusnya. Tentu persepsi masyarakat menjadi beragam dalam hal itu. Yang kita diskusikan dalam forum ini sebenarnya kan adalah itu. Tetapi kalau kemudian kita terus membahas tentang prosesnya, mekanisme formalnya, kita membahas tentang step by step kita melakukan ini, saya rasa kalau saya hari ini bicara sebagai perwakilan partai politik, kita membaca motif politik yang berbeda, yang disembunyikan di balik proses hukum yang berlangsung dengan terjadinya proses kemarin. Inilah yang dikritik misalnya oleh Pak Sukidi, ada misalnya birokratik legalisme, sehingga birokrasi itu ditutupi dengan legalisme untuk memasukkan ambisi-ambisi politik tertentu yang itu kemudian menjadi satu produk hukum. Tapi nanti kalau saya bicara begini, meskipun saya pakai teorinya Pak Sukidi, nanti saya dibilang menuduh-nuduh dan dosa lagi. Jadi kami ini mohon bimbingan Pak Herman Khairon, sebagai badan legislatif DPR RI, kami mohon pencerahannya. Sebenarnya ini apa yang akan didapatkan oleh publik? Siapa saja orang-orang yang akan kriterianya seperti apa? Lalu manfaatnya apa untuk masyarakat? Bisa nggak itu menurunkan, misalnya menstabilkan harga rupiah kita? Bisa nggak lembaga itu nanti membantu melakukan pemerataan pembangunan? Bisa nggak lembaga itu nanti akan membantu kita untuk mempercepat penyelesaian IKN? Nah, hal-hal semacam itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jawaban yang relate dengan persoalan rakyat. Bukan sekedar mekanisme legalisme formalnya. Saya rasa itu, Mas. Ya, nanti kita akan perjelas lagi di segmen selanjutnya motifnya seperti apa. Tapi kita akan jeda dulu, Bang. Jadi kita akan jeda, usai jeda Bang Herman akan juga memberikan kesempatan untuk menanggapi hal ini. Tetaplah bersama kami.